Ya, kita akan membahas satu komponen lagi yang disebut dengan induktor atau L. Tugas dari lilitan ini, saat ada sumber tegangan, dia akan menanyakan, hey, lu itu tegangan AC apa DC? Biasanya input feedback, rata-rata kalau input tegangannya besar, ini di depannya akan dijaga oleh sebuah lilitan. Fungsinya L di sini adalah sebagai pemblokir arus AC dan meneruskan arus DC. Ngerti nggak? L ini juga berfungsi sebagai resistif atau menghambat. Artinya di sini hanya akan ada sifat resistor atau resistif yang tidak terlalu besar hambatannya. Paham? Ya, tetap juga. Lalu si L ini kenapa bisa putus? Nah, ini jawabannya. L ini bisa terputus ketika ada lonjakan frekuensi yang masuk ke sini. AC tadi yang coba menerobos tinggi, dia akan terputus. Jadi L itu nanti akan ada dua jenis. Hati-hati L itu. Saya gambarkan seperti ini. Nanti ada L yang sifatnya seperti mini trafo atau lilitan seperti ini, lilitan induktor, ya. Ada juga L yang seperti ini. Seperti, nah untuk speaker itu ada L. Di sini ada L, betul? Ya. Beda dengan seperti lilitan ini. Jadi L itu kalau saya gambarkan begini. Ada L yang coil begini, ya. Ada L yang batang. Di sini lambangnya tidak lengkap. L yang batang biasanya ada lilitan seperti ini, terus atasnya bergaris. Tapi kalau L coil di sininya ada lekuk-lekuk ini, adanya biasanya ada titik di sini satu. Kita ambil contoh ya, L1403 ya. Kita cari di skematiknya. L1403. Kita enter. Nih. Ada lilitan. Ya, lihat. Ada lilitan di sini L1403. Di sini ada satuannya mikro Henry. Hati-hati. Ini trafo, mini trafo. Di sini ada 1,64 A. Ini satuannya nanti beda dengan lilitan yang tadi saya gambarkan. Kalau ada frekuensi ya sama R, nah itu lilitan batang. Oke. Hati-hati kalau yang punya seperti ini ya. Nah, nih contohnya seperti ini. Input feedback dari konektor baterai. Ya. Lihat di sini akan ada tuh L ya. L nih. L ya. Ini sifatnya hanya dia akan meneruskan gelombang DC dan memblokir AC ya. Nah, gitu. Nah, hati-hati dengan L yang di sini. Dia beda. Kalau yang sifatnya L-nya pas kita lihat gambarnya adalah seperti L coil ya atau L seperti ini, hati-hati. Kalau enggak tegangannya yang besar, arusnya yang besar. Nah, untuk membedakan tegangan yang besar sama arus yang besar, L yang bagaimana? L itu nanti saya ambil contoh rangkaian sederhana, rangkaian sebuah lampu saja ya. Ini banyak yang kasusnya di lampu. Charging juga ada. Ini saya ngambil contoh aja yang sederhana untuk melihat membedakan L. Nah, ini saya gambarkan. Contohnya di sini feedback. Ini IC-nya yang disebut IC LED driver. Input feedbacknya seperti ini. Set volt in. Kemudian nanti di sini akan ada yang pakai lilitan. Ini pakai yang kayak mini trafo, coil. Ini L.
namanya induktor, volt induktor. Hati-hati. Ini yang masuknya 3,7, tapi outputnya ini bisa 14 volt sampai 36 volt. Nah, lilitan yang disimpan di awal sebuah IC atau sebuah komponen driver, ya, L diberikan sumber tegangan. Sebelum LED driver ada L yang berupa koil, trafo, mini trafo. Ini akan menghasilkan output yang besar. Dan L ini menjadikan sebuah driver ini disebut regulator booster. Tegangan input akan dilipat gandakan supaya menghasilkan output yang besar. L dipakai, contoh kehidupannya ada satu lagi, spring bed. Spring bed tahu kan pakai per, betul nggak? Nah, pakai lilitan kan? Nah. Ini contohnya, kita tidur di spring bed, kita nekan sekali, tek, balasannya berkali-kali. Nah, itu. Ya, jadi booster itu input tegangan diberikan lilitan menghasilkan output tegangan yang besar. Nanti ada satu lagi, ini untuk lampu nih misalkan. Lampu kan baterai 3,7. Layarnya pakai tablet 7 inch, betul nggak? Lampunya terang benderang dari mana kalau nggak pakai booster ini? Ngerti nggak? Nah, sekarang ada yang begini, ini IC, outputnya diberikan lilitan. L di sini inputnya 3,7, outputnya di sini tegangannya tidak akan lebih besar dari input, tapi jangan salah, arusnya yang besar. Ini membuat rangkaian ini dijadikan sebuah bak regulator. Jadi ini yang akan menghasilkan arus besar. Jadi posisi L yang seperti trafo itu tadi sangat menentukan sekali. Apakah dia ditaruh di awal sebuah IC driver atau di akhir, di output. Kalau di output ada L namanya bak regulator. Kalau di awal booster. Tapi kalau misalkan di awal dia hanya sebuah L yang batang saja, bukan sebuah, hati-hati, itu cuma memblok arus AC. Begitu. Oke. Jadi kesimpulannya akan ada dua jenis L di ponsel. L yang berbentuk batang seperti resistor, hati-hati, cuma ini warnanya abu-abu. Kalau yang ini berupa koil atau mini trafo. L yang mini trafo inilah nanti yang akan sebagai induktor untuk memperbesar tegangan saat dia menjadi booster regulator dan akan memperbesar arus saat dia menjadi bak regulator. Oke, itu tadi ya. L itu nanti banyak digunakan. Sifatnya L kalau diukur nyambung. Betul nggak? Nyambung kalau diukur, tapi dia bekerja saat dialirkan listrik, akan terjadi induksi magnet. Arus yang lewat ke L itu akan besar, diinduksi. Oke? Ya. Oke, sudah saatnya untuk break.